Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Asnur Tipasi Channel. Kali ini kita akan bersilaturahmi mengunjungi pengusaha roti yang sedang viral dan laris manis. Namanya Roti Hanan, di mana penjualan perharinya bisa mencapai 5.000 sampai 8.000 box dengan harga yang sangat terjangkau. Dimulai dari harga 8.000, sebuah pencapaian yang luar biasa bagi kategori pendatang baru. Tapi di balik semua itu, tidak ada yang instan. Butuh proses, butuh perjuangan, kegigihan, konsistensi, bahkan cucuran keringat dan air mata. Bahkan pernah mengalami pada fase titik terendah, usaha hancur, hutang banyak, bahkan pernah berpikiran untuk mengakhiri hidup. Untuk lebih jelasnya, yuk kita datangi untuk sharing ilmu dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, pemilik dari Roti Hanan Bandung. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman mulai dari bagaimana saya memulai bisnis roti hingga sampai sekarang Roti Hanan dikenal oleh banyak orang. Awalnya saya memulai usaha roti itu pada tahun 2009, selepas saya lulus kuliah. Kebetulan yang menjadi inspirasi saya berjualan roti itu karena pada saat itu di kampus ada yang jualan roti kukus. Roti kukus yang seharinya itu bisa sampai habis ribuan. Nah, saya berpikir saat itu roti adalah makanan yang tidak lekang oleh waktu dan tidak mengenal musim, mau musim dingin ataupun musim panas, selalu ada peminatnya. Dan roti juga bukan bisnis yang sesaat, yang trennya itu sesaat, yang hari ini viral, kemudian besoknya tenggelam. Nah, roti ini adalah sudah berjalan ribuan tahun yang lalu, bahkan dikonsumsi sampai sekarang. Nah, berdasarkan itulah saya akhirnya memutuskan untuk bermulai usaha membuat hidangan roti. Adapun roti yang waktu itu dibuat tidak langsung lari ke roti yang sekarang diproduksi, tapi mulai dulu dari roti tawar, atau kalau di Bandung itu kita mengenal istilahnya ada roti kadet untuk dibuat roti kukus ataupun roti bakar. Terus ada roti kasino, itu roti yang seperti balok tapi ada bergerigi, itu namanya roti kasino atau disebutnya roti bakar Bandung. Nah, itu seiring berjalannya waktu muncullah inspirasi untuk membuat jenis roti yang lain, seperti roti isi. Saya coba bikin roti yang kemudian pemasarannya itu dipasarkan di titik konsinyasi di warung-warung terdekat. Hanya saja waktu itu kan saingannya banyak ya, dan juga saya bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar, sementara saya itu memulai bisnis betul-betul dari modal seadanya, hanya bermodalkan waktu itu oven yang ada di rumah, oven tangkring ya, sekarang itu dikenalnya oven tangkring. Kemudian kompornya juga masih kompor minyak. Kemudian saya start dari 1 kilo terigu, itu pun tidak langsung jadi tapi ada gagal. Kemudian saya coba lagi beli 1 kilo terigu, sampai akhirnya ada roti yang siap untuk dipasarkan. Nah, perjuangan untuk mengembangkan Roti Hanan ini sebetulnya berat di awal ya, karena terkendala oleh modal. Modal saya kan betul-betul modal seadanya. Terus alat yang digunakan itu kan sangat tradisional, kalah sama pabrik besar, sehingga stuck di situ-situ aja gitu. Nah, akhirnya perjalanan Roti Hanan itu dari tahun 2009 mulai produksi sampai akhirnya bisa diterima masyarakat luas itu pada tahun 2018. Sampai ada orang luar kota yang minta dibuatkan roti dengan spek khusus. Alhamdulillah dengan peralatan saya yang betul-betul dirintis dari nol, itu bisa sampai bertransformasi ke roti yang bisa diterima oleh khalayak banyak. Nah, di situ mulai saya muterin lagi modal, saya beli alat lagi yang bisa kualifikasi untuk roti yang diinginkan konsumen. Sampai akhirnya pada tahun 2020
mulai muncul ide untuk membuat roti yang di luar roti kadet dan roti kasino tadi. Nah, saya lihat kan ada satu merek roti yang sangat terkenal di Indonesia, pabriknya paling besar di Indonesia. Itu kok rotinya dijual mahal, terus isiannya juga sedikit. Nah, saya berpikir saya harus bisa menciptakan roti yang toppingnya itu bisa banyak, nggak cuma di dalam tapi juga di luar, dengan harga yang sangat murah, agar bisa diakses oleh masyarakat luas. Nah, dari situ muncullah ide untuk membuat roti box tadi yang sekarang banyak dikenal oleh orang. Pertama kali memproduksi roti box itu tahun 2020, tapi kuantitinya nggak langsung besar kayak sekarang. Untuk mencapai titik sekarang tentunya nggak mudah, banyak halangan dan rintangan tentunya yang saya lewati, terutama sebetulnya kalau untuk mengembangkan roti sendiri sih belum pernah ada kendala, alhamdulillah. Sampai detik ini, dari mulai saya merintis sampai dengan sekarang tuh tidak pernah mengalami kerugian kalau dari roti itu, tidak pernah. Nah, justru kerugian ini timbul dari pengembangan bisnis saya, scale out istilahnya itu, pengembangan bisnis di luar bidang yang saya geluti. Jadi dulu itu karena saya masih bujangan, jadi ketika ada hasil dari bisnis roti saya simpan, ketika jumlahnya besar itu malah saya pakai untuk bisnis yang lain. Nah, kebetulan di tahun 2011 saya usaha peternakan domba, sampai sekarang alhamdulillah. Cuman dulu itu karena proses belajar, banyak kegagalan, banyak ternak yang mati, sampai akhirnya di domba pun saya alhamdulillah dalam waktu 2 tahun udah bisa berhasil. Nah, dari bisnis domba saya lari ke ternak sapi. Nah, di ternak sapi ini yang banyak mengalami kerugian, karena ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Singkat cerita, dari ternak sapi ini saya pernah rugi hampir 500 jutaan. Nah, sampai akhirnya saya harus pinjam ke bank, ke teman, ke bank keliling. Terus pokoknya yang kepikiran saat itu bagaimana caranya supaya saya bisa melunasi hutang-hutang akibat dari gagal investasi tadi di sapi. Sampai akhirnya kerugian semakin besar. Akhirnya saya terpaksa harus menutup usaha roti saya, karena saat itu peralatan roti saya disita sama seseorang, bukan dari perbankan tapi dari perorangan. Tentunya dengan disita alat-alat produksi, otomatis saya nggak bisa produksi roti. Selama kurang lebih 3 bulan saya nggak punya kerjaan, yang ada cuman sisa hutang hampir setengah miliar waktu itu. Sempat depresi juga, sempat stres, sampai akhirnya saya di tahun 2014 itu, awal 2014 memutuskan untuk bunuh diri. Nah, kebetulan di rumah saya itu dulu di Nagrog ada sumur kecil. Nah, saya karena saking stresnya udah mau bunuh diri, tapi pas lihat sumurnya saya pikir ini kalau saya masuk ke sumur kayaknya nggak akan mati gitu, cuman bakal luka-luka doang, malah makin ribet nantinya. Akhirnya ya udahlah, saya cuma bisa waktu itu saya melempar semua barang yang ada di rumah, termasuk yang pecah belah, kayak orang ngamuk gitulah, sampai dikiranya saya tuh kesurupan, padahal itu adalah puncak dari depresi saya. Menjalani hari-hari dengan sangat berat, sampai-sampai saya mengalami itu dalam satu hari ditagih belasan kolektor. Bahkan pernah ngalamin juga sampai 23 orang dalam satu hari datang bersamaan ke rumah. Ada yang nagihnya dengan cara halus, ada yang, dan gak sedikit juga yang dengan cara kasar, yang sampai ngancam mau ngebunuh, mau masukin saya ke penjara dan segala macam gitu. Padahal posisinya saya waktu itu posisi dirugikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tapi malah saya yang dituntut untuk dipenjarakan dan istilahnya diancam. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk bergelut lagi di bidang roti. Nah, tentunya karena waktu itu alatnya udah nggak ada, saya coba waktu itu pinjam ke temen, dan kebetulan ada temen juga yang mau minjemin, kalau nggak salah waktu itu sekitar 1 jutaan. Nah, 1 juta ini yang betul-betul saya kelola dengan baik, menjadi satu buah oven
open tangkring lagi sama kompor 2 tungku waktu itu. Terus beberapa loyang dan alat-alat lainnya disertai dengan bahan baku, pokoknya 1 juta itu waktu itu pas. Nah, cara saya mengelola bisa sampai bangkit lagi itu adalah saya menulis semua hutang saya itu sampai ke kurang lebih ke 30 orangan, kurang lebih ya 30 orang saya tulis daftar namanya. Kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin semua hutang saya ini lunas bagaimanapun caranya. Saya selalu minta agar hutang saya lunas dari jalan manapun. Alhamdulillah, singkat cerita, dengan berjuang gigi, kemudian setiap kali ada yang nagih saya selalu kooperatif, bahkan saya sampai datang ke rumah-rumah orang yang saya utangin, saya minta maaf, saya jelaskan kronologis kenapa saya bisa sampai bangkrut. Nah, akhirnya semua orang pada paham, bahkan mereka semua pada mendoakan agar next saya bisa bangkit dan bisa sukses gitu. Nah, pelajaran yang bisa saya sampaikan adalah ketika kita punya masalah, maka jangan pernah lari dari masalah, tapi harus kita hadapi gitu. Harus kita hadapi karena Allah pasti memberikan jalan. Kalau kita lari-lari, kabur-kabur, itu masalah malah makin besar. Nah, ketika ada yang nagih, saya nggak bayar, tapi saya coba muterin terus tuh dari 1 juta jadi 1.200.000, 100.000-nya saya sisihkan untuk bayar hutang, 50.000 untuk biaya kehidupan sehari-hari, dan 50.000-nya untuk menambah investasi. Itu saya lakukan kurang lebih selama 2 tahun. Akhirnya banyak rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ada orang yang minta order sekian ribu, saya kan peralatan nggak memadai, sampai dia itu mau memfasilitasi asalkan saya bersedia mensuplai roti sesuai dengan spek yang mereka minta. Dalam waktu 2 tahun, alhamdulillah di tahun 2019 itu saya bisa melunasi semua hutang-hutang saya. Dan kalau saya runtuk dari awal, kayaknya sangat tidak mungkin dalam waktu singkat saya bisa melunasi hutang yang sedemikian besar hanya dalam waktu kurang lebih berarti dari kurang lebih 5 tahun. Karena hitung-hitungan saya ya mungkin lebih dari 60 tahun baru bisa lunas dengan penghasilan saya saat itu. Tapi alhamdulillah dengan keajaiban Allah, hanya dalam waktu 5 tahun semuanya lunas. Nah, setelah tahun 2019 semua hutang saya lunas, akhirnya dalam menjalani bisnis roti pun mulai ada semangat yang lebih gitu. Jadi yang dulu itu tertekan karena hutang, nah di 2019 itu setelah semuanya lunas, baru saya mulai mendapatkan spirit baru, spirit lebih gitu untuk lebih mengembangkan roti. Dan akhirnya ternyata ketika hidup kita dipenuhi dengan semangat, ternyata peluang-peluang itu bermunculan dengan sendirinya dan di luar ekspektasi kita gitu. Nah, sampai akhirnya ada satu insight yang membuat Roti Hanan berkembang itu adalah saya berpikir saat ini orang pada pegang HP, semua informasi diakses melalui HP. Nah, saya berpikir bagaimana supaya Roti Hanan ini bisa muncul ke orang-orang yang memegang HP tadi. Akhirnya saya bermain di digital marketing, saya coba memasarkan lewat menggunakan jasa food blogger dan sebagainya. Sampai akhirnya alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, produk Roti Hanan ini sangat berkembang pesat terutama 2 tahun terakhir. Setelah Roti Hanan berkembang pesat selama 2 tahun terakhir ini, saya bisa lebih bisa berbagi gitu, karena saya pernah merasakan bagaimana ada di posisi tidak nyaman, sehingga saya berusaha untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Adapun aktivitas sosial yang saya lakukan itu adalah saya punya beberapa rumah tahfiz yang kegiatan operasionalnya kita biayai. Yang pertama, kemudian ada kontrakan gratis yang saat ini baru ada 5 orang yang menerima tiap bulannya kontrakan gratis. Kemudian ada layanan pendidikan dan kesehatan berupa pendampingan kesehatan, advokasi, pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian ada bagi-bagi sembako, dan alhamdulillah setiap 2 minggu sekali saya berkurban 2 ekor domba, dan setiap setahun 2 kali, tepatnya di bulan Ramadan dan di saat Idul Adha, saya menguras semua tabungan saya dan saya bagikan semua ke orang-orang yang membutuhkan. Terutama kalau Idul Adha itu saya menghabiskan semua yang saya punya, selain modal usaha, semua tabungan saya dihabisin. Itu saya biasa beli beberapa ekor sapi dan saya bagikan. Tips dari saya untuk siapapun yang
mau memulai usaha ataupun yang sedang menjalankan usaha, ingin usahanya berkah dan berkembang, tips yang pertama itu adalah selalu merapat sama Allah, karena Allah itu yang memiliki segalanya, maka sudah selayaknya kita nurut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apapun aktivitas kita itu harus pokoknya kita harus jujur, karena ketidakjujuran itu ibaratnya kita makan racun tapi berharap orang lain yang mati. Itu kalau kita tidak jujur. Tapi kalau kita jujur, maka hidup kita akan menjadi sempurna. Tips berikutnya, lakukan, jika Anda ingin memiliki yang belum pernah Anda miliki, maka lakukan apa yang belum pernah Anda lakukan. Sekian sharing dari saya. Mudah-mudahan untuk Anda yang mendengarkan, untuk Anda yang sedang memulai bisnis, untuk Anda yang sedang menjalankan bisnis, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, agar selalu berkah dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.